Jadi anggaran itu, jangan lupa sebenarnya jalan tol itu bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya. Itu dibikin oleh investor, oleh swasta. Itu dibikin oleh investor, oleh swasta. Tidak semuanya investor, ada KPBU, ada yang dukungan konstruksi supaya menaikkan IRR-nya, ada yang sebagian oleh APBN juga. Jadi semua campuran. Oh, berarti ada dari pemerintah juga gitu ya Pak ya? Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membantah pernyataan Yusuf Kala soal pembangunan jalan tol di Indonesia. Sebelumnya, JK menyebut anggaran untuk membangun jalan tol bukan dari pemerintah, melainkan dari swasta. Letakkan lebih banyak itu bukan saya, Anies. Saya mengatakan perlu ada keseimbangan, keadilan untuk masyarakat. Ini yang saya katakan bahwa penting bagi kita bercerita itu utuh. Jangan ambil sepenggal lalu rakyat kita manipulasi dengan data yang tidak komplit. Pembangunan infrastruktur ini kan juga sudah di dalam RPJMN, APBN-nya kan hanya bagian kecil 30%, lainnya kan swasta dan KPB tol juga begitu. Oh, berarti ada dari pemerintah juga gitu ya Pak ya? Seperti ini, tol Bawen Salatiga. Ini dikerjakan oleh konsorsium gabungan pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, swasta, semuanya gabung. Kalau kita bekerja di semua lokasi tol seperti itu, akan cepat mengerjakan konstruksinya cepat, bayar pembebasannya juga cepat. JK sebut jalan tol dibangun swasta, terbantahkan sudah oleh Menteri PUPR dan fakta yang ada. Perlu ada keseimbangan. Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar dan tol. Sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan. Karena memang orang mau dikacaukan. Fakta berbicara. Di Kalimantan dikerjakan 1.900 kilometer jalan-jalan seperti ini. Karena jalan dah mulus ke sini, ladang pun dah senang, 10 kali Tebunda Bandir pun sudah senang. Kita di daerah timur ini, terutama bagian daerah perbatasan sini ini sudah ada pembangunan. Kami dulu masuk ke sini ini lumpur semua sawah. Karena kita di sini dengan adanya pembangunan yang Bapak lakukan selama ini alhamdulillah bersyukur sekali bisa merasakan. Kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah 340.000 kilometer. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono membantah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala yang menyebut anggaran pembangunan jalan tol bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari swasta dan investor. Tidak semuanya investor, ada KPBU, ada yang dukungan konstruksi supaya menaikkan IRR-nya, ada yang sebagian oleh APBN juga. Jadi semua campuran. Oh, berarti ada dari pemerintah juga gitu ya Pak ya? Apa sih manfaat dari tol? Biaya logistik kita itu masih 2 kali sampai 2,5 kali lipat lebih mahal dari Singapura dan Malaysia. Sebabnya apa? Ya jalan-jalan bebas hambatan seperti ini belum selesai. Kalau sudah harga, biaya transportasi, biaya logistik lebih mahal, artinya apa? Barang yang dibeli oleh masyarakat juga menjadi lebih mahal. Larinya ke sana. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Muhammad Yusuf Kala atau JK mengkritisi jalan tol yang dibangun oleh pemerintah era Jokowi. Menurut JK, jalan tol tersebut bukan dibangun pemerintah, melainkan investor. Ia pun menyarankan agar pembangunan jalan berbayar ini pun diseimbangkan dengan jalan biasa. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono membantah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Muhammad Yusuf Kala bahwa anggaran pembangunan jalan tol yang dibanggakan berasal dari swasta dan investor, bukan pemerintah. Basuki mengatakan sumber dana pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol tidak seluruhnya dari investor. Tidak semuanya investor, ujar Basuki saat ditemui Kompas.com di Gedung Merah Putih KPK Kamis 25 Mei. Menurutnya, sumber dana pembangunan proyek infrastruktur pemerintah berasal dari berbagai pihak alias campuran. Di antara sumber tersebut ialah anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.
Selain itu, terdapat pula dukungan konstruksi guna menaikkan Rate Internal of Return atau IRR atau indikator tingkat efisiensi suatu investasi. Ada investor, ada KPBU, ada yang dukungan konstruksi supaya menaikkan IRR-nya. Ada yang sebagian dilakukan oleh APBN juga. Jadi semua campuran, tutur Basuki. Basuki menuturkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN telah disebutkan APBN menyongkong sekitar 30 hingga 40% pembangunan berbagai infrastruktur. Sementara sisanya bersumber dari swasta dan KPBU. Formulasi pembiayaan seperti ini, kata Basuki, juga berlaku dalam pembangunan jalan tol. Sebetulnya bukan hanya tol, pembangunan infrastruktur ini kan juga di dalam RPJMN. APBN-nya kan hanya bagian kecil, 30%, 40%, tuturnya. JK sebelumnya meminta pemerintah fokus membangun jalan tak berbayar. Ia menyebut jalan tol yang kerap dibanggakan pemerintah, anggarannya bersumber dari swasta. Lantas, benarkah jalan tol yang dibanggakan pemerintah dibangun oleh investor swasta seperti klaim JK? Perlu diketahui, dilansir dari laman Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia per Maret 2023 sepanjang 2.623 km. Sementara penguasa pangsa pasar jalan tol di Indonesia saat ini adalah PT Jasa Marga Persero Tbk, yang juga merupakan badan usaha milik negara atau BUMN. Mengutip dari laman resmi Jasa Marga, per 30 April 2023, kepemilikan saham Jasa Marga 70% dipegang oleh pemerintah, sedangkan sisanya 30% dimiliki oleh publik. Jasa Marga pun masih menjadi market leader jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia sepanjang 1.260 km per kuartal 1 2023. Angka tersebut merepresentasikan 50% jalan tol beroperasi di seluruh Indonesia. Artinya, setengah dari jalan tol beroperasi di Indonesia dikuasai oleh Jasa Marga. Sementara total konsensi jalan tol yang dimiliki pada periode yang sama adalah 1.736 km di seluruh Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan jalan tol milik Jasa Marga, pemerintah juga turut ambil bagian dalam hal pendanaan berupa penyertaan modal negara atau PMN. Seperti halnya pada 8 September 2016 dilansir dari pemberitaan kompas.com, Kementerian BUMN dan DPR telah menyetujui PMN bagi 24 perusahaan plat merah senilai 53,98 triliun. Dari 24 BUMN yang mendapat suntikan PMN, salah satunya adalah Jasa Marga dengan nilai sebesar 1,25 triliun. Suntikan modal dari pemerintah kali itu diketahui untuk mendukung penyelesaian pembangunan ruas jalan tol Trans Jawa. Selain Jasa Marga, perusahaan plat merah yang mendapatkan guyuran PMN dari pemerintah ialah PT Hutama Karya Persero, utamanya untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera atau CTTS. Perlu diketahui, kepemilikan saham Hutama Karya 100% dipegang oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham. Merujuk keterangan pers dari laman Hutama Karya pada 8 April 2023, perseroan mengelola 596 km ruas tol yang telah beroperasi di CTTS, di mana sejak tahun 2015 Hutama Karya telah menerima suntikan modal dari APBN berupa PMN sekitar 83,6 triliun yang diberikan secara bertahap pada setiap tahunnya. BUMN karya lainnya yang turut merasakan gelontoran PMN dari pemerintah adalah PT Waskita Karya Persero Tbk. Asal tahu saja, per 30 April 2023, kepemilikan saham Waskita dipegang oleh pemerintah sebanyak 75,3%. Sisanya dimiliki oleh beberapa pihak. Melalui anak usaha yakni PT Waskita Tol Road, Waskita memanfaatkan PMN yang diberikan pemerintah untuk membangun jalan tol. Misalnya saja pada tahun 2021, Waskita telah menerima dana PMN 2021 secara penuh sebesar 7,90 triliun.
Sebagaimana pemberitaan Kompas.com pada 2 Februari 2023, dana PMN 2021 tersebut dikhususkan untuk mendukung penyelesaian pembangunan 7 ruas jalan tol. Berdasarkan contoh realita yang terjadi pada Jasa Marga, Utama Karya, serta Waskita, tentu sudah mematahkan klaim yang disebutkan JK bahwa pembangunan jalan tol yang dibanggakan pemerintah dibangun oleh investor dan swasta. Namun keterlibatan investor dan swasta dalam pembangunan jalan tol Indonesia memang benar adanya, tapi jumlahnya tidak begitu banyak sehingga tidak bisa sampai menjadi landasan klaim JK.